Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Riwut Purdianto, channel yang selalu setia dalam membagi informasi dan pengalaman berkaitan dengan budidaya ikan nila. Pada kesempatan video kali ini saya akan membahas tentang budidaya ikan nila di kolam rumahan dengan sistem tradisional. Namun sebelum kita masuk ke topik utama, jangan lupa selalu subscribe, like, komen, share, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Ikan nila merupakan salah satu jenis ikan air tawar yang sangat mudah dibudidayakan. Baik dibudidayakan secara modern maupun dibudidayakan secara tradisional. Banyak sistem yang dapat kita gunakan untuk budidaya ikan nila. Antara lain ada sistem bioflok, sistem filterisasi, sistem jaring apung, sistem kolam yang menggunakan aerator dan pompa air, maupun sistem yang sangat tradisional yakni sistem air tenang, baik itu di kolam beton maupun di kolam tanah. Nah, pada video kali ini saya terkhusus akan membahas sistem budidaya ikan nila di kolam tradisional. Nah, kunci dari suksesan dalam budidaya ikan nila sistem tradisional adalah yang pertama, kita harus dapat menentukan padat tebar bibit ikan nila yang akan kita pelihara dengan volume air yang ada di kolam kita. Untuk menentukan berapa padat tebar yang ideal, kita tetap menggunakan volume air. 1 meter kubik air itu dapat kita isi maksimal 25 ekor. Namun lebih baiknya ya dapat kita isi dengan 15 hingga 20 ekor ikan nila yang akan kita besarkan. Apabila kita terlalu padat melebihi dari kapasitas 25 ekor, maka ini akan rawan mengalami kekurangan oksigen, teman-teman. Karena sistem kolam tradisional ini tanpa penyuplai oksigen. Oleh karena itu, kita harus benar-benar mampu menghitung berapa besar padat tebar yang harus kita tebar di kolam kita. Selain itu, selain padat tebar, kita harus mampu menghitung berapa banyak pakan yang harus kita berikan kepada ikan nila kita, terutama pakan pelet, teman-teman. Terserah teman-teman akan menggunakan pelet jenis apa. Ya, kalau saya sendiri menggunakan pelet Hiprofit Min 1 yang sebelumnya sudah saya bibis dengan vitamin dan probiotik, teman-teman. Dan cara pemberi pakannya adalah kalau pagi setelah matahari muncul atau air kolam sudah agak terasa sedikit hangat, tidak terlalu dingin, pada siang hari sekitar jam 12 hingga jam 1, dan pada sore hari sebelum matahari terbenam. Hal ini bertujuan agar air yang ada di kolam itu kandungan oksigennya berlimpah, sehingga akan mempengaruhi nafsu makan ikan bertambah. Nah, yang perlu diperhatikan lebih penting lagi untuk pemberian pakan ini, jangan berlebihan dalam memberi pakan. Maksudnya berlebihan itu adalah jangan sampai ada sisa pelet yang ada di kolam. Hal ini sangat berbahaya bagi keberlangsungan hidup ikan yang ada di kolam. Mengapa berbahaya? Karena pelet yang masih tersisa di kolam ini lama-kelamaan akan mengendap dan akan menyebabkan amoniak pada air kolam. Ketika amoniak sudah tinggi, maka yang terjadi adalah ikan dapat mengalami keracunan, teman-teman. Oke, pada sistem kolam tradisional, maka sering kita menjumpai pada malam hari di mana ikan akan mengeluarkan mulutnya dan mengambil udara. Nah, ini
mungkin kalau bagi teman-teman yang pemula ini akan sangat khawatir karena tidak biasanya ikan yang dipelihara di kolam itu akan mengeluarkan mulutnya di permukaan air. Tapi kalau kita sudah terbiasa dengan budidaya ikan nila di kolam tradisional, keadaan tersebut sangat biasa selama keadaan air itu masih baik dan kualitasnya tidak tercemar. Nah, apabila hal tersebut kita jumpai pada siang hari, maka itu yang memang sangat berbahaya teman-teman. Ya, kalau siang hari sudah mengalami kekurangan oksigen, maka pada malam harinya akan lebih kekurangan oksigen. Oleh karena itu, teman-teman harus memperhatikan kalau pada siang hari ikan nila sudah kekurangan oksigen, maka segeralah mengganti atau menguras air tersebut dengan air yang baru. Apabila tidak kita kuras, maka yang terjadi adalah ikan tersebut akan kekurangan oksigen. Oke, pada saat pengurasan kita harus menggantinya dengan air yang baru teman-teman, atau dengan air yang bersih. Ya, jangan sampai kita melakukan pergantian air ini telat. Kalau kita melakukan pergantian air ini telat, maka yang terjadi ikan nila kita tidak dapat mentoleransi keadaan air yang memang kualitasnya mulai menurun. Jadi apabila sudah ada tanda-tanda kualitas air menurun, maka segeralah untuk melakukan pergantian air. Pergantian air ini dapat kita lakukan sebanyak 1/3 maupun sampai 90%. Hal ini tergantung dengan kebiasaan yang kita lakukan teman-teman. Kalau kebiasaan yang kita lakukan adalah pergantian 1/3, maka kita bisa menggantinya 1/3. Namun ketika kita kebiasaan menggantinya 90%, maka kita dapat melakukan pergantiannya sebanyak 90% teman-teman. Ini tergantung kebiasaan kita. Selain itu, pada sistem kolam tradisional yang perlu kita perhatikan lagi adalah ketika ada ikan nila kita yang mengalami sakit, maka yang perlu kita lakukan adalah memisahkan ikan nila yang sakit tersebut ke tempat yang lainnya. Hal ini bertujuan agar tidak menular ke ikan nila yang lainnya teman-teman. Nah, ini memang harus kita lakukan segera. Ciri-ciri ikan nila yang sakit itu bisa dilihat secara langsung, ya. Biasanya gerakan berenangnya sedikit lambat, dan ketika kita lihat secara seksama, ya, ini biasanya ada beberapa parasit yang menempel di tubuh ikan nila tersebut, sehingga perlu kita antisipasi dengan baik teman-teman. Oke, untuk pergantian air tadi teman-teman, untuk sistem tradisional ini bisa kita lakukan kalau masih kecil, itu pergantian airnya antara 3 hingga 5 minggu teman-teman, baru kita ganti. Tetapi kalau ikannya sudah besar, pergantian ini bisa kita lakukan antara 1 hingga 2 minggu lamanya teman-teman. Ini tergantung dengan keadaan ikan nila yang ada pada saat itu dan kualitas airnya. Oke, mungkin itu video yang bisa saya bagikan teman-teman pada kali ini. Sukses selalu bagi teman-teman para budidaya ikan nila. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.